Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah setiap orang yang hadir lewat pelayanan ini, mendapatkan jamahan daripada kuasa-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang tidak ada lagi pengharapan, ada pengharapan baru, ada mukjizat Tuhan, ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom, Ibu Evi, Kakak Wirawati, Kakak Ratna, Kakak Hakmi, sudah lama gak kelihatan ya. Ibu Linda, Kakak Eternal, Kakak Elek, Kakak Buta Galung, dan semuanya. Shalom semuanya, selamat bergabung Kakak Ginosko dan semuanya. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Shalom Kakak Orlando yang baru bergabung. Selamat bergabung semuanya. Kakak Dewi Ratnawati, shalom shalom Kakak Yanti. Oke, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Bapa, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Yesus, ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segalanya. Untuk selama-lamanya, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Oh, I love you, Jesus. Oh. Mari kembali kita naikkan pujian ini. Bapa, ku sembah Kau. Oh ya Bapa di surga, biarlah Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami, oleh penyembahan kami pagi hari ini. Biarlah ini seperti dupa yang harum yang naik ke hadapan-Mu.
apapun keadaan kami mau memilih untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk mengucapkan syukur kepadamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa. Ku sembah Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku, Yesus. Ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segalanya. Sembah Kau, Yesus, untuk selama-lamanya. Sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku, Yesus. I love you, Jesus. Puji Tuhan ya, satu pujian yang sangat indah. Saya mau kembali mengajak Bapak Ibu kita menaikkan satu pujian. Biarlah manis kau dengar. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Ya, Bapak Ibu, biarlah kita mau bersuka bukan karena keadaan kita, tetapi oleh karena Tuhan. Sungguh suatu pujian yang sangat memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh sama-sama datang memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini tibalah waktunya bagi kami untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih pelayanan ini, Engkau yang ambil kuasa dari awal hingga akhir. Engkau yang menaruh setiap perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menerangi setiap mata hati kami, segala kuasa-kuasa yang hendak mencuri benih firman-Mu, yang hendak menghalangi pemberitaan firman-Mu ataupun penerimaan firman-Mu saat ini, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, selamat pagi semuanya. Shalom, ada Ibu Evi Lampus, Kakak Herman, Kakak Najomi, Kakak Ibu Eli, Shalom, Shalom. Ada Ibu Ninis, ada Kakak Rina, Kakak Devi, Ibu Ovelia, Shalom semuanya. Kakak Leora yang baru bergabung, Kakak Jimmy, Kakak Yunita, Kakak Hermin, Kakak Ria, Ibu Aida, Shalom, Kakak Orlando yang setia, Ibu Yusfin yang setia juga ya semuanya, Ibu Evi. Oke, kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu boleh bantu saya share, bantu saya tap-tap layar ya, supaya pelayanan ini bisa memberkati banyak orang. Kerinduan hati saya supaya banyak orang dimerdekakan oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa dibebaskan dari penjajahan si jahat. Dan supaya kita bisa mengalami janji-janji Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya tahu kita ini sudah membahas tentang topik hikmat dan topik takut akan Tuhan sudah berbulan-bulan ya. Rasanya sudah cukup banyak ya. Mungkin besok saya akan ganti topik. Saya rasa semua sudah ngelotok gitu ya. Ya kan? Semuanya sudah paham betul apa itu hikmat, apa itu takut akan Tuhan, ya kan? Karena sesungguhnya jikalau Anda dan saya punya dua hal ini ya, punya hikmat, punya takut akan Tuhan, ya
masalah-masalah itu tidak akan punya kuasa dalam hidupmu. Mereka harus minggir semuanya ya. Kalau saja Anda dan saya berjalan di dalam hikmat Tuhan, berjalan di dalam takut akan Tuhan, masalah itu mau tidak mau harus minggir. Tetapi sekali lagi kalau kita mau menjadi pelaku firman ya, karena firman Tuhan yang kita tahu itu tidak akan menyelamatkan kita, tidak akan, sekali lagi ya, tetapi firman Tuhan yang kita lakukan itulah yang akan menyelamatkan kita. Bukan yang kita tahu, tetapi yang kita praktekkan. Firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita ketika kita mau dituntun oleh firman Tuhan, ketika kita mau dipimpin oleh firman Tuhan. Oke, saya hanya melanjutkan satu bagian aja ya, terakhir saya janji ya, untuk topik ini karena sudah panjang sekali. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah hafal di luar kepala, bukan? Bahkan ayat-ayat firmannya saya rasa ya kan? Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat terakhir ya mengenai Raja-Raja Yehuda ya, karena memang belum selesai pembahasannya. Dan rasanya saya tidak akan bahas semuanya karena cukup banyak ya. Tetapi intinya semua sama Bapak Ibu, intinya semua sama. Ketika Raja-Raja Yehuda ini memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka melawan musuh-musuhnya, dan bahkan ya mengokohkan kerajaan mereka, bahkan kerajaan anak cucunya. Tetapi ketika mereka memilih untuk beribadah kepada Allah lain, ketika mereka memilih untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah lain, dengan kata lain untuk Anda dan saya saat ini yang hidup di perjanjian baru, ketika kita berkompromi dengan dosa, karena dosa itu sekali lagi erat hubungannya dengan siapa yang kita sembah ya kan. Saya sering membagikan hal ini. Bahkan kemarin saya nggak sengaja nonton Epstein File ya. Bapak Ibu ada yang tahu Epstein File? Ada yang mengikuti Epstein File? Iya kan? Ya dicurigai Epstein ini memang menyembah dewa Molok, dewa Baal ya. Bahkan ada rekeningnya yang rekeningnya namanya Baal ya, seperti yang tertulis di Alkitab, karena dicurigai Epstein ini keturunan orang Yahudi juga ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ngikutin, ada, kalau enggak apa-apa ya. Jadi sebetulnya segala sesuatu perbuatan dosa kita itu erat hubungannya dengan siapa yang kita sembah ya. Karena ketika kita kompromi dengan dosa, kita ini sedang membangun altar penyembahan untuk dewa-dewa lain ya. Itu sesungguhnya, walaupun kita selama ini nggak ngeh gitu, kita berpikir kita percaya Tuhan Yesus, tetapi selama engkau dicengkram, selama engkau dibelenggu oleh dosa-dosa tertentu, kita harus melihat bahwa di balik dosa ini siapa gitu ya, siapa yang menjadi Tuhan. Oke, saya tidak akan bahas lebih panjang. Saya mau mengajak Bapak Ibu kembali melihat sekali lagi ya, belum bosen ya, terakhir saya janji 2 Tawarik 28. Kita lanjutkan ya, kemarin kita membahas dari 2 Tawarik 26. Sekarang saya mau membahas dari 2 Tawarik 28 ayat 1 tentang Raja Ahaz. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapak leluhurnya. Saya loncat ya ke ayat yang kelima. 2 Tawarik 28 ayat kelima saya loncat. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Perhatikan Bapak Ibu,
Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Perhatikan ketika raja-raja Yehuda itu meninggalkan Tuhan, ya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuhnya. Nah, Bapak Ibu, saat ini ya kita bukan masalahnya, oh Bapak kita kok jahat, kok Bapak kita menyerahkan kita kepada musuh-musuhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita harus tahu kepada siapa kita menyembah, maka kita menyerahkan tubuh jiwa roh kita ke dalam pimpinan dewa yang kita sembah itu ya. Entah kita menyerahkannya kepada Tuhan ketika kita memilih untuk dipimpin, untuk taat kepada perintahnya, ataukah ketika kita memilih untuk taat kepada keinginan daging, maka kita sesungguhnya sedang menyembah Tuhan di atas keinginan daging kita itu ya. Tuhan di atas keinginan daging itu siapa? Itu adalah si jahat ya. Kemudian saya lanjut ya. Saya ngebut nih cepet ceritanya ya, supaya sebisa mungkin saya bisa membahas seluruh raja-raja ini, supaya kita sungguh-sungguh mengerti bahwa sesungguhnya masa depanmu, bahkan masa depan anak cucumu itu ya, tergantung daripada Anda dan saya. Seringkali kita berpikir tergantung kepada Tuhan. Enggak Bapak Ibu, Tuhan memberikan Anda dan saya pilihan. Tergantung Anda dan saya kalau kita ingin melihat masa depan kita menjadi masa depan yang diberkati Tuhan, yang menggenapi rancangan Tuhan. Masa depan anak cucu kita menjadi anak cucu yang perkasa di bumi. Itu tergantung apakah Anda dan saya mau beribadah kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh dipimpin oleh firman-Nya. Itu pilihan Anda dan saya. Jangan lagi ya ada yang dibohongi oleh si jahat, berpikir bahwa kita ini gak punya kuasa gitu. Enggak, Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Bahkan sejak zaman Adam ya diciptakan, Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Walaupun Adam sudah menyerahkan kekuasaan itu kepada si jahat waktu Adam jatuh di dalam dosa, tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan sudah mengambil kembali kuasa itu dan memberikannya, menyerahkannya kepada tubuhnya. Dan Anda dan saya adalah tubuhnya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya loncat ke 2 Tawarik 29 ayat 10. Tentang Raja Hizkia ya. Raja Hizkia ini adalah raja yang beribadah kepada Tuhan. Saya bacakan ya. Ini Raja Hizkia yang berkata, yang mengucapkan hal ini ya. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Perhatikan, ini adalah raja yang berhikmat ya. Dia tahu kenapa banyak masalah terjadi di dalam hidupnya, di dalam kerajaannya, di dalam bangsanya. Dia mengerti hukum-hukum Allah. Maka itu dia berkata, sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan. Bukankah kita saat ini juga sedang seharusnya sebagai umat Tuhan mengikat perjanjian dengan Tuhan? Makanya firman Tuhan ada perjanjian lama, perjanjian baru, bukan? Ya, sesungguhnya seharusnya kita ini juga mengikatkan diri dengan perjanjian dengan Tuhan. Karena itu adalah isi firman Tuhan sesungguhnya. Judulnya aja perjanjian ya kan? Perjanjian lama, perjanjian baru. Kita saat ini sesungguhnya seharusnya yang hidup di perjanjian baru juga mengikatkan diri dengan Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang memberikan janji kepada kita, tetapi kita juga harus mau mengikatkan diri. Sama seperti Raja Hizkia. Ya, entah sekarang saya nggak tahu situasi Anda seperti apa. Mungkin juga carut marut sama seperti Raja Hizkia pada waktu itu. Dia melihat begitu banyak mungkin bencana di dalam bangsanya.
Oleh sebab itu Raja Hizkia mengambil keputusan, saya mau mengikatkan perjanjian dengan Tuhan. Nah, saat ini engkau yang entah apapun situasimu, mari saya mau mengundang engkau untuk mengikatkan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji kepada Anda dan saya. Dan pertanyaannya, apakah kita mau menjalankan perjanjian itu? Ya kan, namanya perjanjian. Perjanjian itu ada kondisi perjanjian, kecuali kasih ya. Tuhan memang mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita dan membuktikan kasihnya di atas kayu salib. Tetapi untuk setiap janji-janjinya itu ada kondisi. Itu yang orang-orang kebanyakan nggak paham ya, berpikir bahwa semuanya tanpa kondisi, semuanya tanpa syarat. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kapan-kapan saya bahas lagi mengenai hal itu, mengenai janji-janjinya Tuhan. Ya, saat ini saya sedang fokus membagikan tentang raja-raja yang takut akan Tuhan ya. Oke, ayat yang 11 saya bacakan. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya firman Tuhan ini bukan hanya berlaku untuk bangsa Yehuda, tetapi juga untuk Anda dan saya yang sekarang hidup di perjanjian baru. Anda dan saya ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Tuhan, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Walaupun secara konteks perjanjian baru ya, kebaktian dan membakar korban baginya ini ya, kita saat ini kita memang tidak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran sama seperti perjanjian lama, karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi korban bakaran yang sempurna di atas kayu salib. Tetapi jangan lupakan firman Tuhan yang berkata bahwa di Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu seharusnya yang kita lakukan sebagai penyembah Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kita juga mau mempersembahkan tubuh kita. Maksudnya apa sih Bu Ciara? Maksudnya mempersembahkan keinginan kita, kesukaan kita. Bukan lagi mencari apa yang menyenangkan hati kita, tetapi mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah caranya kita mempersembahkan tubuh kita. Bukan lagi mencari kehendaknya kita, tetapi kehendaknya Tuhan. Itulah caranya bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Bukan lagi memperkatakan perkataan-perkataan kita, tetapi perkataan-perkataannya Tuhan ya. Kemarin saya ada melayani seorang ibu ya, yang tubuhnya itu nggak ada yang beres, sakit semua gitu ya. Nah, saya bilang sama ibu itu, ibu ya perhatikan apa yang keluar dari hatimu, karena kata firman Tuhan, kata kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan kehidupan itu, kata kehidupan itu artinya bukan hanya saja kehidupan kekal gitu ya, tetapi kehidupan kesehatan ya, kekuatan, itu semua arti dari kata kehidupan. Itu berarti ya, sakit penyakit itu bisa datang kalau kita tidak menjaga hati kita. Tetapi firman Tuhan kembali kitab Amsal berkata kalau kita menjaga hati kita ya, dengan hati yang takut akan Tuhan, itu adalah sumber daripada kesehatan kita, bukan? Ya, bahkan kesehatan kita itu tercakup di dalam takut akan Tuhan. Kita itu harus menjaga hati kita, emosi kita, menjaga perkataan kita. Saya katakan sama ibu itu, ibu perhatikan apa yang keluar dari bibir mulutmu, karena pikiranmu itu ditentukan juga oleh
perkataanmu. Karena seberapa sering kau memperkatakan misalnya hal-hal yang negatif, hal-hal yang ngeselin gitu ya, yang ngeselin, diperkatakan terus, pikiranmu juga akan dikontrol oleh lidahmu. Bukan saya pernah membagikan tentang bagaimana lidah ya, bagaimana beribadah kepada Tuhan. Itu salah satunya adalah bagaimana caranya kita menguasai lidah kita. Karena betapapun kapal yang besar itu bisa dikendalikan oleh kemudi yang kecil, demikian pula kehidupan kita, seluruh tubuh kita bisa dikendalikan oleh lidah kita, oleh perkataan-perkataan yang keluar dari lidah kita. Demikian pula seseorang itu sakit-sakitan ataupun seseorang itu sehat, itu bisa dikendalikan oleh lidah kita. Makanya firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kalau kita ingin menikmati janji-janji Tuhan, bahkan Maleakhi 2 ayat 4 berkata seperti ini ya. Maleakhi 2 ayat 4 berkata seperti ini. Oke, ayat yang kelima deh ya, saya skip ya biar cepet ya. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Bapak Ibu, ini adalah ya firman Tuhan ya, yang dikatakan kepada Lewi, kaum Lewi. Bukankah Anda dan saya juga sekarang adalah imam-imamnya Tuhan? Perjanjian ini sesungguhnya masih berlaku bagi Anda dan saya. Dikatakan seperti ini, perjanjianku dengan dia, dengan Anda dan saya. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan dan sejahtera. Sejahtera itu, kata sejahtera itu di sini ya, namanya sejahtera itu bukan hanya, maksudnya bukan hanya sejahtera dalam state of tidak kurang apapun ya, tetapi sejahtera di sini bukan hanya saja ya seperti itu, tetapi damainya dia sudah berikan kepada kita, bukan kehidupan, bukan hanya saja kehidupan kekal, tetapi kesehatan, perlindungan, kemakmuran dalam mencakup kata sejahtera ini. Kemakmuran semuanya Tuhan berikan secara ya, kalau otomatis kalau kita mengikuti hukum-hukumnya Tuhan. Paham kan Bapak Ibu? Kalau kita menjalankan, kalau kita menghidupi firman Tuhan, kalau kita menghidupi hukum-hukumnya, maka ini adalah janji Tuhan, dan Tuhan adalah setia. Dia tidak akan memungkiri janji-janjinya. Kecuali kalau kita keluar, kalau kita memilih jalan-jalan kita sendiri, bukan kewajiban Tuhan untuk menepati janji-janjinya, bukan. Kalau kita memilih jalan-jalan kita sendiri, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, bukan karena sama halnya seperti perumpamaan anak yang hilang. Masih ingat? Kalau anak ini, si bungsu itu berkata sama bapaknya, "Bapak, berikanlah warisan yang menjadi bagianku. Aku hendak memilih jalannya sendiri," kan. Dia tidak mau bernaung di bawah naungan bapaknya. Ya, itu bukan salah bapaknya, bukan. Itu salah anaknya. Kenapa anaknya mau pilih jalan-jalannya sendiri? Demikian pula dengan Anda dan saya. Karena berkat Tuhan itu sudah disediakan bagi kita, bukan? Dikatakan segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Nah, kalau kita mau pilih jalan-jalan kita sendiri, ya Tuhan memberikan pilihan bebas kepada kita. Perhatikan ayat yang kelima, ayat selanjutnya yang berkata seperti ini, "Dan itu kuberikan kepadanya." Kepada siapa? Kepada Anda dan saya, karena kita ini di perjanjian baru, kita ini adalah imam-imamnya Tuhan ya. Itu
kuberikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Anda dan saya. Tetapi perhatikan ya, Maleakhi 2 ayat 5 berkata seperti ini. Maleakhi 2 ayat 5b. Pada pihak lain itu pada pihak siapa? Namanya perjanjian kan kedua belah pihak kan, ada pihak A, pihak B ya kan. Pada pihak lain, pada pihak Anda dan saya, ketakutan di sini bukan takut gitu ya sama Bapak kita gitu, bukan, tetapi perhatikan, takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Maksudnya itu hormat kepada firman-Nya, bukan takut seperti apa, tetapi hormat kepada firman-Nya. Kalau kita menghormati seseorang, kita akan mendengarkan kata-katanya, bukan? Ya kan, saya pernah juga ya kan bekerja gitu waktu awal-awal dalam dunia bisnis ya. Saya pernah bekerja, dan ketika bos saya mengatakan sesuatu, saya menghormati bos saya itu dengan cara bagaimana? Dengan cara memastikan bahwa apa yang dia perkatakan itu saya lakukan. Kenapa? Karena saya menghormati bos saya. Ya, demikian pula ketika saya berbisnis, saya berpartner ya akhirnya ya. Ketika saya menghormati partner saya, apa yang partner saya katakan gitu ya, saya menghormatinya. Oleh sebab itu saya melakukannya ya kan, itu namanya hormat. Demikian pula Bapak Ibu, ketika engkau menghormati Tuhan, engkau juga mau menghormati, engkau juga mau melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Sesederhana itu ya. Ya memang gak mudah seringkali ya. Seringkali mungkin kita jatuh, tetapi bukan berarti kita terus-terusan jatuh, kita terus-terusan dibelenggu oleh dosa. Kita selalu membutuhkan pertolongan Roh Kudus, karena tidak ada seorang pun yang bisa sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus selalu minta pertolongan Roh Kudus. Caranya gimana sih? Cara yang paling mudah itu ya, Bapak Ibu, cara yang paling mudah itu kita itu harus selalu conscious. Conscious itu apa namanya? Aware, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya apa? Kita itu harus selalu sadar bahwa kita ini nggak sendirian. Cara yang paling mudah ya, itu untuk selalu menyadari bahwa dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita nggak sendirian, tetapi ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Nah itu caranya ya Bapak Ibu, sama halnya seperti ketika Anda misalnya bawa mangkuk yang diisi oleh air ya. Ketika engkau membawa mangkuk yang berisi dengan air, pasti jalanmu itu engkau akan hati-hati, bukan? Karena kalau engkau cepet dikit atau misalnya nggak hati-hati, apa yang terjadi? Air di mangkuk itu akan tumpah, bukan? Nah, demikian pula kalau Anda dan saya selalu aware, conscious, selalu sadar bahwa kita itu nggak sendiri. Kita ini bersama-sama disertai oleh Roh Kudus. Maka apa yang terjadi? Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perkatakan, kita akan berhati-hati supaya perkataan saya ini menyenangkan hati Roh Kudus, bukan? Supaya Roh Kudus yang memimpin hidup kita, memimpin perkataan kita, pikiran kita. Kalau pikiran kita salah dikit, saya mau tolak ini, saya tahu ini tidak menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Kalau saya mau berbuat sesuatu, walaupun nggak ada orang, misalnya ada duit jatuh gitu, misalnya engkau menemukan uang gitu ya, di ya entahlah di kantor atau di jalan atau di mana ya, yang bukan menjadi milikmu, maka apa yang terjadi? Kalau engkau conscious
bahwa Tuhan bersama-sama dengan engkau, maka apakah engkau akan ambil itu uang yang bukan milikmu dan masukin ke kantongmu? Enggak kan? Engkau enggak sendirian, ada Tuhan di situ. Maka engkau akan bertanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Pasti Roh Kudus akan memberikan pimpinan dalam hatimu. Itu bukan uangmu, kasihan itu orang yang jatuh, yang uangnya jatuh. Misalnya yang dompetnya jatuh, cepet-cepet kasih ke security atau ke satpam atau kemana gitu ya, supaya orang yang hilang itu, yang kehilangan uang tersebut, yang kehilangan dompet itu bisa kembali dan bisa menemukan kembali, ya kan? Kalau ada KTP di situ, ada apa gitu, ada nomor telepon, Bapak Ibu bisa menelepon orang tersebut, ya kan? Itu adalah ketika kita conscious, ketika kita selalu sadar bahwa kita itu nggak sendirian. Itu satu tips ya, bagaimana caranya supaya kita bisa selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus. Caranya seperti itu. Jadi dimanapun kita, walaupun nggak ada orang ya, kita itu harus selalu menerapkan integritas kita. Bagaimana caranya kita bisa selalu berintegritas ketika kita selalu sadar bahwa kita nggak sendirian, tetapi ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Ya, engkau akan melihat bagaimana hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Engkau tidak akan bisa dijajah oleh dosa ketika engkau selalu conscious, selalu sadar, selalu aware bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan engkau. Ya, engkau selalu bertanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Ayo, jadikan ini sebagai gaya hidupmu ya. Maka engkau juga akan sampai kepada Henok. Masih ingat Henok? Dikatakan Henok berjalan bersama-sama dengan Tuhan sehingga ia tidak ada lagi, ya kan? Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu tahu kan bagaimana caranya berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya? Selalu aware, selalu conscious bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Oke, saya loncat ya, sudah waktunya sudah cepat sekali berlalu. Ya, Bapak Ibu, Raja Hizkia ini sungguh-sungguh beribadah kepada Allah ya. Dia berkata kepada bangsa Yehuda di 2 Tawarik 30 ayat 7 berkata seperti ini. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka. Perhatikan, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan ya, Bapak Ibu, bukan karena kita meninggalkan Tuhan, jadi Tuhan meninggalkan kita, tetapi sesungguhnya Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekali lagi, tetapi kepada siapa kita memilih untuk beribadah, kepada siapa kita memilih untuk memberikan diri kita untuk taat kepada, ialah kita sudah memperhamba diri kita ya. Nah, kalau kita menghambakan diri kita kepada dosa, maka kita sedang menyembah secara tidak langsung, kita sedang menyembah si jahat, dan si jahatlah yang punya kuasa atas hidupmu. Seberapapun Tuhan mengasihi engkau, seberapapun Tuhan sayang kepada Anda, selama Anda menghambakan diri Anda kepada dosa, maka engkau sedang menjadikan si jahat sebagai tuan atas hidupmu.
Dan kalau dia tuan atas hidupmu, dia berhak untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu seperti yang tertulis di Yohanes 10 ayat 10. Bapak Ibu paham kan bedanya ya. Jadi bukan karena Tuhan tidak sayang kepadamu, Tuhan sangat sayang kepadamu. Oleh sebab itu dia sudah membuktikan kasih sayangnya di atas kayu salib. Sekali lagi, pilihan tetap ada di tangan Anda dan saya untuk hidup dipimpin oleh keinginan daging atau hidup sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dipimpin oleh Roh ya. Oke, saya lanjut. Ini adalah kata-kata yang sangat bijak ya dari Raja Hizkia kepada bangsa Yehuda, yang mencerminkan bahwa dia mengerti jalan-jalannya Tuhan, dia mengerti hukum-hukumnya Tuhan. Dan inilah jalan-jalannya yang saat ini saya bagikan kepada Anda dan saya ya, yang kita sama-sama belajar. Oke, kita skip. Kita mau lihat dari 2 Tawarik 31 ya. Saya loncat ke 2 Tawarik 31. Oke. Sebentar, saya skip ke 2 Tawarik 30 deh. 2 Tawarik 30 dulu ya. 2 Tawarik 30 ayat 23. Perhatikan ketika mereka sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka kesukaan besar terjadi dalam bangsa Yehuda. Demikian pula bagi Anda dan saya ya. Jikalau kita sungguh-sungguh ya membuang berhala-berhala kita, sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus itu adalah kesukaan kita, maka perhatikan, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hidup kita itu akan dipenuhi oleh sukacita. Ya, kalau saat ini engkau masih dibelenggu oleh kesusahan, air mata, coba perhatikan apakah ada berhala-berhala dalam hidupmu. Oke, saya bacakan 2 Tawarik 30 ayat 22 deh ya, mulai dari ayat 22. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ayat ke-23, kemudian seluruh jemaah sepakat untuk hari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Ayat yang ke-24, sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Saya loncat ke ayat yang ke-26 supaya cepat ya. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Ayat yang ke-27, sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Perhatikan, suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Bapak Ibu, ya walaupun ini perjanjian lama, tetapi ini adalah bayangan bagi kita yang hidup di perjanjian baru. Saat ini kalau engkau masih dibelenggu oleh air mata ya, perhatikan apakah masih ada berhala-berhala dalam hidupmu. Mungkin berhala ini ya zaman sekarang itu bukan patung yang kita sembah, tetapi apakah uang sudah menjadi berhala dalam hidup kita, menjadi yang terutama dalam hidup kita, sehingga tanpa uang kita tidak bisa bersuka cita. Perhatikan Bapak Ibu, ketika mereka mulai mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan, persembahannya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Raja Hizkia itu mempersembahkan apa? 1000 ekor lembu jantan, 7.000 kambing domba. Nggak main-main, ini duit ya Bapak Ibu.
engkau dan saya tidak akan mungkin bisa mempersembahkan sesuatu yang wow gitu untuk Tuhan kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Itu namanya, ya mungkin aja bisa ya kalau orangnya orang kaya banget gitu ya, tetapi sekali lagi kalau kita nggak punya iman ya, kita nggak bisa mempersembahkan, karena ketika kita mau mempersembahkan, kalkulator kita mulai jalan, bukan? Wah, kalau kita mau mempersembahkan begitu wow, nanti saya nggak punya duit dong. Nanti duit saya habis. Bagaimana apa yang akan saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan saya? Ya kan? Kalkulator kita biasanya sudah mulai jalan. Tetapi kasih itu bukan hanya di mulut. Ketika Bapa di surga berkata bahwa Dia mengasihi kita, apa yang Dia lakukan? Dia mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Karena kasih itu nggak bisa hanya di mulut. Demikian pula kita melihat ketika Raja Hizkia mulai ya mempersembahkan, bukan di sini ditulis bukan hanya saja Raja Hizkia, tetapi juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaat 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Ini duit semua ya Bapak Ibu. Kalau kita mencintai uang lebih daripada Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa mempersembahkan sesuatu yang wow untuk Tuhan ya. Saya menantang Anda ya, sekali-kali mari kita mau mempersembahkan yang wow gitu untuk Tuhan. Buat Tuhan itu sampai wow gitu anakku ya. Sebetulnya Tuhan itu nggak melihat uang, maksud saya Tuhan itu nggak butuh uang kita ya kan. Dia hanya, maksud saya sekali-kali kenapa engkau dan saya nggak bikin Tuhan itu wow sampai anakku luar biasa kasihmu kepadaku ya. Ayo Bapak Ibu, apakah engkau pernah melakukan itu untuk Tuhan? Apakah engkau pernah ya? Mari saya menantang Anda ya. Mari saya menantang Anda. Ketika engkau memberikan hal itu ya, perhatikan ya, ada sukacita surgawi yang di luar nalar gitu ya, yang pasti akan memenuhi hatimu ya. Saya pernah, bukan pernah ya memang Tuhan menggembleng saya. Tuhan sering sekali menantang saya dalam hal ini ya. Dan perhatikan Bapak Ibu, ketika kita rutin ya melakukan hal ini ya, ada satu sukacita yang luar biasa yang di luar nalar. Nah Bapak Ibu, kalau engkau belum pernah mengalami hal ini, saya menantang Anda, mari coba ya. Coba persembahkan yang terbaik untuk Tuhan ya. Dan ya namanya mempersembahkan itu ya bukan karena kita kepengen sesuatu sebagai imbalan ya. Itu otomatis, hukum Tuhan itu otomatis Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan itu ya otomatis kita nggak akan kehilangan sebetulnya. Tetapi sekali lagi, apakah kita punya iman ya? Nah, maksud saya itu kita mempersembahkan bukan karena kita kepengen imbalannya, tetapi hanya karena kita mengasihi Tuhan. Dan ya hanya karena kita kepengen menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Itu maksud saya. Dan Bapak Ibu, engkau akan merasakan juga bagaimana sukacita surgawi itu ya, seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda di sini ya kan. Dikatakan 2 Tawarik 30 ayat 26, maka besarlah kesukaan di Yerusalem. Besarlah kesukaan. Ini nggak bisa dipisahkan dari hati kita, di mana hati kita letakkan. Kalau kita mencintai Tuhan ya, sukacita surgawi itu selalu ada di dalam hati kita. Oke, Bapak Ibu, saya nggak akan membahas lebih banyak lagi ya. Sebetulnya saya mau mengaitkan ini dengan Yohanes 15. Ketika engkau mengasihi Tuhan ya, mengasihi sesama, maka sukacitaku penuh ada di dalam engkau ya. Ini kan nyambung kan dengan kitab Yohanes.
Ya, oke, saya mau menyelesaikan sedikit ya Bapak Ibu, karena saya janji topik ini berakhir di hari ini. Topik takut akan Tuhan ini berakhir di hari ini. Saya hanya mau membahas sedikit saja, menyelesaikan sedikit ya Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 2 Tawarik 31 ayat yang ke-14 ya. Oke, ayat yang ketiga. 2 Tawarik 31 ayat yang ketiga. Raja Hizkia ya, memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi, pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat, dan selanjutnya ya, saya tidak akan bacakan. Ayat yang keempat, ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Oke, saya lanjut lagi, saya loncat ke ayat yang ke-6. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Ayat yang ke-7, mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ke-7. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian. Perhatikan ya Bapak Ibu, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa. Perhatikan, sisa yang banyak ini. Perhatikan Bapak Ibu, apapun saat ini kondisimu ya, kita mau belajar dari Raja Hizkia. Pertama-tama apa yang Raja Hizkia lakukan? Dia mulai mengikatkan perjanjiannya kepada Tuhan. Dan perhatikan, ketika mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mereka meletakkan kecintaan mereka, hati mereka bukan kepada berhala, bukan kepada uang ya, tetapi meletakkan cintanya kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan mereka yang terbaik untuk Tuhan. Ya kan, kita nggak bisa bilang kita cinta kalau kita sama sekali tidak ada bukti dari cinta itu, ya kan? Bukti daripada cinta mereka itu mereka mempersembahkan yang wow gitu untuk Tuhan. Dan perhatikan, ketika mereka mulai beribadah kepada Tuhan, mereka mulai kembali mengasihi Tuhan Allah mereka. Perhatikan, Tuhan memberkati mereka. Bahkan sisanya aja, sisa dari persembahan itu aja bertimbun-timbun banyaknya, karena Tuhan telah dikatakan di 2 Tawarik 31 ayat 10b, Tuhan telah memberkati umatnya. Bapak Ibu, saat ini apapun kondisimu, mungkin engkau sedang dibelenggu oleh kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi. Perhatikan di mana hatimu berada. Ketika engkau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, meletakkan kecintaanmu kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan lakukan kepada Raja Hizkia, itu juga yang Tuhan akan perbuat bagi Anda dan saya. Kenapa? Karena Tuhan adalah setia. Berkat Tuhan itu sebetulnya otomatis produk daripada ibadah kita, hasil daripada ibadah kita. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ya kan, saya pernah cerita bagaimana Abraham dipanggil keluar dari negerinya untuk beribadah kepada Tuhan. Dia tidak mencari kekayaan, tetapi berkat Tuhan itu adalah
otomatis mengikuti orang-orang yang beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Oke, saya selesai sampai di sini karena sudah pukul 5 lebih 2 menit. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berkata-kata, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami, untuk kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu, untuk kami boleh mengerti hukum-hukum-Mu, untuk kami boleh mengerti hati-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang terlebih baik, yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi setiap kami. Namun seberapapun Engkau mengasihi kami, Engkau tidak akan memaksa kami untuk menghidupi jalan-jalan-Mu. Oleh sebab itu, mungkin saat ini kami ada di dalam belenggu masalah, mungkin saat ini kami ada di dalam belenggu kesulitan-kesulitan keuangan ataupun sakit penyakit. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami mungkin selama ini sudah ignorant, kami sudah mengacukan firman-Mu, kami memilih jalan-jalan kami sendiri, perkataan kami sendiri dibandingkan perkataan-Mu, kesenangan kami sendiri dibandingkan kesenangan-Mu, kami mencari kehendak kami sendiri dibandingkan mencari kehendak-Mu. Saat ini kami mohon ampun, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu dosa dalam hidup kami, belenggu penyembahan berhala, penyembahan uang, belenggu-belenggu perzinahan, belenggu-belenggu kekhawatiran, hancur patah dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini darah Yesus yang sudah menghancurkan, menghapuskan setiap kutuk dosa kami di atas kayu salib. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib ya Tuhan Yesus, sehingga saat ini kami boleh menikmati berkat-Mu semata-mata, semuanya karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Saat ini saya akan berdoa, doa berkat. Bapak Ibu, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas studi-studimu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu, atas sawah ladangmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus, hamba-Mu mohon, datanglah, lawatlah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing saat ini. Ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan sekarang yang mengalir, yang menjamah Engkau. Ya, apapun sakit penyakitmu sekarang, yang sakit lambung, roh sakit lambung keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit kepala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, roh kutuk keluar semuanya dari anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir sekarang. Lambungmu sembuh, asam lambungmu normal. Yang sakit dada sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan, jadilah engkau bebas sekarang. Roh jahat yang membuat dadamu sesak, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, dadamu lega, gak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk santet, kutuk dukun, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir.
kepalamu gak sakit lagi, sekarang kepalamu enak dalam nama Tuhan Yesus, ringan kepalamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit persendian, sekarang kuasa Tuhan mengalir, sendi-sendimu sudah gak sakit lagi, sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu yang sakit benjolan, yang sakit tumor, yang sakit kanker. Saya kutuki setiap sel-sel tumor, sel-sel kanker. Saya kutuki sampai ke akar-akarnya mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semuanya, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Bapak Ibu yang sakit stroke, ya, belas kasihan Tuhan turun atas engkau, darah Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosamu. Sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir. Syaraf-syaraf yang sudah mati sekarang dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Peredaran darahmu lancar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang kebas-kebas sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ya, kuasa Tuhan itu real, ya. Entah engkau bisa merasa atau tidak merasa, entah engkau ya bisa melihat atau enggak, ya, tetapi kuasa Tuhan itu real. Engkau hanya perlu menerimanya dengan iman, ya. Katakan, saya terima kesembuhan bagi saya dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Mungkin ada sakit penyakit yang tidak saya sebutkan, tetapi ketika saya ngomong ini ada kuasa Tuhan yang mengalir. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menjamah setiap kekasih-kekasihmu yang sedang sakit saat ini, ya. Yang GERD sekarang normal, jadilah engkau sembuh, ya. GERD-mu out dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, kuasa Tuhan mengalir terus. Yang sakit pendarahan sekarang pendarahannya berhenti. Saya perintahkan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tuliskan di komentar, ya. Kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan, ya, akan membangun iman daripada Bapak Ibu yang lain, ya. Ya, terima kasih Ibu Evi untuk kesaksiannya, lambung saya sudah sembuh, ya. Terima kasih Roh Kudus, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Oke, saya mau ngajak Bapak Ibu kita mengucapkan syukur dengan menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang ketinggalan firman Tuhan yang saya bagikan kemarin, Bapak Ibu bisa lihat siaran ulangnya di profil TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulang, ya. Bapak Ibu bisa ikutin karena ya memang firman Tuhan yang saya bagikan itu berseri, ya. Kita sudah membahas tentang hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan sudah berbulan-bulan, ya, dari tahun lalu, ya. Sudah panjang sekali dan saya percaya semua yang ada di sini sudah paham banget gitu, sampai ngelotok, sampai firman Tuhannya juga ingat gitu, ya. Iya. Oke, kita mau menaikkan pujian. Sebentar, ya. Terima kasih Kakak Huta Galung untuk kesaksiannya, ya. Perutku sembuh. Mari kita naikkan pujian terima kasih Tuhan.
Mudah-mudahan ini betul lagunya ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, ya engkau yang sakit, imanmu itu harus dipraktekkan ya. Saya pernah saksikan bahwa saya pernah sakit pendarahan ya, didiagnosa oleh dokter bahwa gak bisa sembuh seumur hidup, harus makan obat. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, saya memutuskan untuk saya hidup bukan karena diagnosa dokter, tetapi dengan iman saya kepada firman Tuhan. Jadi engkau yang saat ini sakit pendarahan, katakan seperti ini, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Lah kok belum sembuh, masih pendarahan? Iya, imanmu itu dipraktekkan lewat lidahmu ya. Saya tolak semua sakit penyakit. Saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya
sudah disembuhkan seperti tertulis dalam firman Tuhan ya. Bapak Ibu, saya tidak bisa memberikan iman itu kepada Anda. Saya hanya bisa membagikan firman Tuhan untuk membangun imanmu. Tetapi imanmu itu ada keputusannya di tanganmu sendiri. Ayo coba mulai praktekkan dengan lidahmu. Mulai klaim apa yang menjadi janji daripada firman Tuhan. Kata firman Tuhan, oleh bilur darahnya kita sudah, bukan belum ya, sudah menjadi sembuh. Sudah, sekali lagi, bukan belum ya. Mari coba praktekkan, karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidahmu. Oke, saya akan berdoa untuk air dan minyak. Mari Bapak Ibu, jika engkau mau didoakan air minummu dan minyak, boleh engkau pegang di tanganmu seperti ini. Saya akan berdoa. Bapa di surga, air dan minyak di tangan kami ini adalah air dan minyak biasa yang saat ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga air dan minyak ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, menghancurkan, mematahkan semua belenggu-belenggu kuasa jahat. Setan-setan akan lari dan yang sakit akan disembuhkan. Bahkan ada berkat Tuhan lewat air dan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Demikian pula Bapak Ibu, kalau engkau mau minum dan mau mengoleskan minyak di tanganmu itu, pergunakan imanmu ya, imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka air dan minyak ini akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Oke Bapak Ibu, sudah terberkati oleh firman, sudah doa kesembuhan ya, sudah doa air dan minyak. Kalau ada yang mau memberikan kesaksian, saya mengundang ya, boleh tuliskan di komentar, saya undang naik ke atas. Tetapi kayaknya Bapak Ibu ini malu-malu ya. Kebanyakan kesaksiannya ya entah chat pribadi gitu ya, entah bicara sama Bu Esther gitu ya. Tetapi saya mengucap syukur sama Tuhan ya, saya mendengar banyak sekali Bapak Ibu yang mendapatkan ya, ada yang kesembuhan, ada berkat Tuhan ya, berkat keuangan, bahkan ada yang berkatnya berlipat-lipat gitu ya. Puji Tuhan, saya senang sekali karena misinya Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya itu ya terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Saya senang sekali, saya bersuka cita sekali ya. Oke, kalau begitu, kalau masih ada yang mau didoakan secara khusus, boleh ya, saya masih membuka kesempatan. Kalau masih ada yang mau didoakan secara khusus, yang sakit, monggo silahkan ya. Bapak Ibu bisa tulis di komentar dan Bapak Ibu bisa klik tombol tamu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Oke, sebelumnya mari kita naikkan kembali satu pujian. Belum bosen kan Bapak Ibu? Saya mau mengajak Bapak Ibu menaikkan pujian. Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia.
ajaib segala kekuatannya, segala ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala kekuatannya, segala makanan ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Wah, Kak Dewi mau nyanyi ya. Kak Dewi, shalom. Mohon maaf saya nggak baca ya. Ayo, kalau mau nyanyi saya undang naik ke atas. Kak Dewi masih ada di sini kah? Masih ada di sini kah? Ya, Kak Dewinya diem-diem ya. Berarti dia kabur. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Kak Dewi. Oh, tolong Dek Olan aja yang naik. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang sedang sakit ya, Bapak Ibu boleh lihat profil TikTok saya. Di situ ada nomor telepon ya. Nanti Bu Esther atau saya yang akan menelepon, yang akan mendoakan Bapak Ibu yang sakit ya. Yang sakit khususnya ya Bapak Ibu, kalau yang pergumulan ekonomi saya undang Bapak Ibu untuk ikuti live doa saya. Tetapi kalau untuk yang sakit saya sebutkan ya nomor teleponnya, Bapak Ibu bisa hubungi WA ya, WA only ya, 0823 1599 2960. Saya ulangi ya, 0823 1599 2960, 0823 1599 2960. Bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, mau doa pelepasan, doa kena santet, ya boleh hubungi nomor ini 08. Terima kasih ya Kakak Simon. 0823 1599 2960. Terima kasih Kak Simon sudah menyematkan di monitor. Oke, kalau begitu terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Ibu Esther yang sudah mendoakan. Shalom semuanya dan sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Kakak Susana, Meliana,
Kakak Wirawati, Kakak Dewi, Kakak Joni, Kakak Dani, Kakak Orlando, terima kasih. Dan Kakak Rosalin, Kakak Ersi, semuanya sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi.